Halo Scorer, kembali lagi di Score Show bersama saya April. Nah, seperti trailer tadi, kita hari ini akan ngomongin perampokan, seperti di serial Money Heist. Tapi yang kita omongin adalah perampokan gelar terbesar dalam sepak bola. Dan banyak sekali perampokan gelar dalam sepak bola yang terjadi. Tapi kita hari ini sudah memilih 3 untuk Score Show. Dan saya akan ditemani oleh 2 narsum keren kita, Mas Hedi dan Kang Jalu. Hai Mas Hedi, hai Kang Jalu, apa kabar? Baik, baik, baik. Oke, baik-baik aja. Oke, senang banget ngedengerinnya. Nah, yang pertama, ini masih seger banget di ingatan kita ketika perampokan gelar Premier League musim 2011-2012 oleh Manchester City dari Manchester United. Ya, bukan apa ya namanya, itu menarik sekali sih kalau kita lihat persaingan sepanjang musim kompetisi sih, kita nggak lihat di ujungnya doang. Tapi kalau kita memang melihat partai pamungkasnya itu kan, yang gua inget tuh sebenarnya partai MU itu udah selesai duluan tuh, sementara City KPR belum. Nah, jadi si Sir Alex Ferguson, Rooney itu berjalan ke tepi lapangan tuh masih tanda tanya apakah udah juara atau belum, dan akhirnya ternyata mendapatkan kabar bahwa City akhirnya bisa mencetak gol pada masa injury time. Oke, dan itu memang seperti itu ya. Tapi kok menurut Mas Hedi, apakah momen itu memang City layak sebagai juara atau memang karena memang kan kita lihat skornya sama karena mereka sama-sama jumlah menangnya, sama-sama jumlah kalahnya dan sama-sama jumlah serinya, tapi cuman berbeda dari selisih gol. Apakah mereka memang layak menjadi juara? Layak sih City, layak kan dia sebenarnya kan mendominasi kompetisi dari awal sampai Januari. Kemudian mereka drop kalah sama Arsenal, terus drop bulan Maret sama bulan April disalip MU. Nah, malangnya juga ya ini memang soal mental juara. Jadi MU yang udah di atas pun ternyata juga sama dengan City gitu. Repotnya MU kedodoran pas di akhir-akhir. Nah, City setelah bulan April itu malah balik lagi ke jalur kemenangan. Jadi ya udah nilainya akan sama lagi dan sampai ditentukan di pertandingan terakhir itu. Oke. Nah, Kang Jalu, laga terakhir City melawan KPR ini kan dramatis ya. Sempat imbang, lalu akhirnya Sergio Aguero mencetak gol kemenangan City. Waktu itu Kang Jalu sempat ragu nggak sih siapa yang akan juara? Maksudnya sudah memprediksi atau akan kira-kira sudah tahu City nih yang bakal juara atau malah Kang Jalu bilang MU nih, gimana Kang? Iya, kalau pada saat itu apa ya namanya, saya bukannya memprediksi ya, tapi saya berharap bahwa dalam sisa waktu itu City bisa membalikan keadaan ya, karena kan kondisinya tertinggal. Dan menurut saya ya, karena saya punya keyakinan sih, apalagi ada beberapa pemain ya, ketika bukan Aguero masuk sih, saya lupa siapa pemain yang dimasukkan oleh Mancini, dan memang menjadi formasi yang sangat ofensif. Nih menurut saya sih tinggal menunggu waktu aja, dan memang akhirnya buah kesabarannya itu pun didapatkan. Oke, berarti memang karena sabar. Nah, kalau Mas Hedi ketika momen City lawan KPR itu apakah nonton siaran langsungnya atau mungkin Mas Hedi lagi ada di stadion? Enggak lah, nonton di TV ya. Oke. Ya sempat pas City seri sama KPR, sementara MU menang lawan Sunderland. Sempat berpikir bahwa jangan-jangan memang City ini masih butuh waktu buat juara gitu ya. Ya udah berarti MU nih bakal juara, tapi ternyata begitu Edin Dzeko nyetak gol menit 92, yakin gitu bahwa oh ya City yang juara nih gitu, dan terbukti 3 menit kemudian Aguero yang nyetak gol. Jadi ya sempat ini sih pertama mikir City kayaknya masih butuh waktu karena sebagai klub dalam tanda kutip sebagai klub baru yang ada di papan atas berarti butuh waktu untuk juara, apalagi mereka udah 40 tahun 44 kalau nggak salah 44 tahun nggak juara gitu. Jadi dan MU kan lagi bagus-bagusnya juga gitu. Ternyata Ya, itu hasilnya iya, Benar apalagi sekali, kan kita Mas tahu Hedi. juga sebenarnya si KPR itu kan udah menit keberapa ya, dari awal babak kedua ya, kalau nggak salah udah main 10 orang Ya, ya pemain ya, kasih mantan Barton itu mendapatkan kartu merah. Ya harusnya sih memang bisa didikte dengan mudah, tapi ketika
QPR justru mencetak gol kedua dan mereka bermain defensif, itu segalanya menjadi sulit bagi City. Itu sih yang saya ingat. Tapi memang tadi dikatakan ya, golnya Dzeko itu menjadi penentu sih, dalam artian titik baliknya City itu di golnya Dzeko itu. Ya, betul sekali, itu sudah di lebih ke sekitar menit 92 ya kalau tidak salah. Nah, kalau menurut Mas Hedi, ketika Maki mencetak gol di menit ke-66, kira-kira MU di sisi sana itu deg-degan nggak sih? Gimana menurut prediksi Mas Hedi kala itu ya? Kalau pemain sih pasti, ini kan sudden death ya. Kalau sudden death ya pasti ya berpengaruh lah. Makanya kemudian tinggal mental masing-masing tim, masing-masing pemain dan pelatihnya juga sih. Dia pelatihnya yang nularin kan. Pasti deg-degan lah. Biasanya sih ada kode-kode dari lapangan atau penonton juga pasti bergemuruh gitu loh. Jadi pemain juga secara sekilas pasti tahu lah yang gini. Yang repotnya kan ketika itu kan sebenarnya MU yang berada di atas angin karena mereka unggul dan City sempat menang kemudian dibales lagi gitu kan. Jadi anginnya sebenarnya ada di MU, cuma ya malangnya mereka tandingnya sudah selesai, City belum, beda sekian menit gitu. Jadi ya lumayan malah anginnya balik ke City, jadi City yang pegang bola waktu itu akhirnya. Ya, kartu merah itu dalam tanda petik menguntungkan City dari sisi injury time ya. Karena memang waktu injury time babak kedua pertandingan City QPR itu menjadi lebih panjang. Namun yang menarik sebenarnya kan ketika pertandingan usai, para pemain QPR juga terlihat happy-happy aja karena mereka selamat dari degradasi itu. Sama-sama dapat kabar bahwa pesaingnya pun gagal meraih kemenangan dan akhirnya sama-sama merayakan gelar juara City itu yang saya ingat si Djibril Cissé. Ya, betul. Cissé salah satu pencetak gol juga di hari itu ya, Kang. Jadi memang MU gelarnya direbut meskipun mereka sama-sama dari jumlah kemenangan, dari jumlah kekalahan dan seri, tapi selisih gol akhirnya menentukan bahwa City menjadi juara. Nah, kita pindah ke berikutnya untuk perampokan gelar terbesar kedua dalam sepak bola. Kita punya final Liga Champions 2005 ketika Milan menghadapi Liverpool. Nah, ini. Nah, Liverpool menjadi juara Champions League kala itu dengan laga yang dramatis. Apalagi mereka sempat tertinggal di babak pertama ya. Sempat 3-0. Lalu keadaan berbalik imbang di babak kedua menjadi 3-3 dan berakhir dengan adu penalti. Nah, menurut Kang Jalu, apakah memang Liverpool layak? Karena kita lihat ketika adu penalti, Milan lebih banyak pemainnya yang gagal melakukan dan ada yang gagal melakukan penalti dan ada yang ditangkap. Gimana menurut Kang Jalu? Ya, kalau kita melihat ya sebenarnya ada, walaupun saya sebagai fans Liverpool, saya mengakui bahwa ada sedikit keberuntungan juga berperan dalam pertandingan tersebut. Ya, karena kita lihat, salah satu keberuntungan yang didapatkan adalah bagaimana ketika pada detik-detik akhir pertandingan Shevchenko gagal melakukan jersey Dudek ya. Tapi ya di sisi lain ini juga ada putusan brilian dari Rafael Benitez ketika menggeser Steven Gerrard untuk bermain lebih defensif dan memasukkan Haman kalau tidak salah, sehingga akhirnya Liverpool bisa mengejar ya untuk menjadi ASEA 3-0 menjadi 3-3 hanya dalam tempo 7 menit sekian detik lah. Nah itu menurut saya sih mentalitas yang juga memegang peranan penting. Oke, dan kita juga melihat ketika mereka sempat ketinggalan di babak pertama, lalu bisa membalikkan keadaan di babak kedua, dan sementara pencetak golnya itu, ini ya, ada Gerrard, ada Smith, dan Alonso. Jadi, gimana kira-kira kala itu menurut Kang Jalu, apakah mereka juga memang ini sebenarnya bingung bagaimana harus melawan Milan, atau tadi sebentar Kang Jalu juga sempat sebutkan soal keberuntungan banget ya? Ya, pastilah. Kita nggak mengatasi 3 gol ya, selain masalah taktik, pasti dibutuhkan juga keberuntungan. Ya, karena seperti tadi kita lihat, Kapati City pun walaupun sebanyak mereka menekan, tapi yang toh mencetak golnya baru menit-menit akhir ya. Dan beruntung bagi Liverpool kala itu mereka bisa mencetak gol hanya dalam tempo singkat, dan itu pasti juga tak lepas dari para pemain Milan yang kaget dengan gaya permainan Liverpool pada babak kedua. Terbukti ketika mereka akhirnya sudah dalam tanda petik situasinya kembali normal, ketika mereka sudah kondisinya sudah imbang 3-3, Milan pun bermain bisa seperti Milan seperti biasanya dan mendapatkan peluang pada menit-menit akhir babak kedua namun gagal diselesaikan. Oke, nah buat Mas Hedi nih,
karena pertandingan itu kita mainnya di sini subuh ya. Ketika sampai adu penalti yang panjang nih, apakah udah sempat ngantuk pas nonton penaltinya ini, Mas? Nggak ngantuk, itu kan kebetulan di kantor ya, kantor lama. Oke. Nonton bareng teman-teman, jadi waktu gol Semiser ya kalau nggak salah yang kedua. Iya betul. Ketika 3 gol 3-2 itu, aku udah bilang sama teman-teman bahwa ini Liverpool yang akan juara karena memang situasi seperti ini gampang ditebak. Jadi ketika tim yang sudah unggul banyak tapi terus bisa ditipiskan sama lawan, itu pukulan mentalnya akan berbalik gitu. Jadi murni lah ini Milan yang memang mentalnya nggak cukup kuat jadi juara. Iya, kalau masalah bicara soal kantor, saya ada kejadian unik juga tuh pada pertandingan tersebut. Jadi apa itu, Kang? Ketika itu kan saya juga pas bagian nulis deadline cetak ya untuk review pertandingan ya, back cover kan karena yang ditunggu tuh. Nah, jadi ketika kena 3-0, saya sempat berucap tuh, ini kalau misalnya Liverpool bisa nyamain 3-3, saya nulis artikel ini telanjang deh, dan memang akhirnya kejadian. Ya, telanjang. Ya bukan telanjang bulat lah ya, tapi maksudnya pakai celana dalam doang saya pada saat itu. Dan ya memang kan karena maju kalau udah kan, iya kalau udah kaul fans itu. Iya kaul fans masa nggak dilakukan kan takutnya yang terjadi apa-apa, dan ya itu yang saya lakukan pada tahun 2005. Oke, nggak masuk angin, Kang? Ya lumayan sih, besoknya pas rapat redaksi agak telat masuknya. Kerokan dulu lah. Oke. Oh ya, tadi Kang Jalu sempat bilang sebagai fans, nah apakah ada perayaan khusus ketika akhirnya meskipun Liverpool udah sering juara Liga Champions, apakah ada perayaan khusus ketika 2005 ini menjadi juara? Enggak sih, kalau saya ya sebatas fan ya, sebatas ya kita juga wartawan lah ya, maksudnya dalam artian tidak bisa mengesampingkan subjektivitas tapi juga harus objektif. Dan saya pun ya udah gini ya udahlah ya, maksudnya juara ya itu mungkin perayaan saya dengan memenuhi kaul saya sendiri, tidak ada perayaan berlebihan lari-lari misal di bundaran HI atau apa, atau ya bukan tidak ada artian tidak merasa dekat, tidak sedekat dengan misal tim Indonesia yang juara gitu, itu aja. Oke, nah kita sudah membahas 2 soal perampokan gelar dalam sepak bola. Kita akan break sejenak dan kita akan bahas satu lagi setelah yang berikut ini. Saya Kim Kurniawan. Saya Yudi Utomo. Saya Beckham Utama. Saya Betani. Saya Madi Wirawan. Kami sudah biasa bersaing di lapangan. Adalah kewajiban kami untuk memenangkan setiap pertandingan. Tapi kami bersatu untuk melawan musuh yang lebih besar. Virus Corona COVID-19 yang mengancam umat manusia. Satu hal yang pasti, musuh ini sangat cepat penularannya. Tapi bersama-sama kita bisa hentikan serangan musuh ini. Apa yang bisa kita lakukan? Jaga jarak dengan orang lain, melalui pembatasan fisik, hindari keramaian, dan di rumah aja. Saat ini kita harus rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan jangan pernah menyentuh wajah ketika tangan kita kotor. Jangan lupa makan makanan yang lebih bergizi, istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh meningkat, dan olahraga di rumah aja. Yakin hari ini pasti menang. Lupakan permusuhan, kita habisi musuh yang lebih nyata. Hai Scorer, kita kembali lagi di Score Show dan kita masih membahas soal perampokan gelar dalam sepak bola dan kita masih dalam final Liga Champions. Kali ini kita kembali ke tahun 1999 ketika Manchester United menghadapi Bayern Munchen. Nah, laga ini juga sangat dramatis. Kala itu Bayern Munchen sempat unggul melalui Mario Basler sejak babak pertama di menit ke-6 dan kemudian dalam injury time MU bisa membalas maksud saya dalam 2 gol dan ini membuat MU akhirnya meraih gelar juara dan mendapatkan gelar treble pada tahun itu. Nah, menurut Mas Hedi, kala itu Munchen gimana sih dia bisa kalah sehingga dirampok gelarnya yang sudah di depan mata dan sudah bertahan sekitar 80 menit? Gimana, Mas? Secara umum sih sebenarnya Bayern memang nggak pantas. Ya nggak pantas juara ya. Jadi mereka unggul menit ke-6 tapi terus kemudian nggak nambah gol juga. Jadi
Dan jangan lupa bahwa Manchester United tahun itu, musim itu, ketika mereka treble, itu mereka menjuarai Liga Champions tanpa kalah. Jadi mereka belum pernah kalah sepanjang musim Liga Champions gitu loh. Jadi memang, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan setelah ketika mereka kalah bersaing dengan Manchester City, gelarnya dirampok Manchester City dalam tanda kutip. Nah yang kali ini di Liga Champions mereka memang layak untuk juara sih. Oke, mereka kalau saya sih agak kurang sependapat ya dengan Hedi dalam artian Munson tidak layak juara. Kalau kita bicara benar apa yang kalau misalnya berbicara memang permainan babak pertama sebenarnya Manchester United dalam keadaan tertinggal tuh mereka main lebih dominan. Ketika itu siapa namanya Oliver Kahn terus beberapa kali mendapatkan tekanan, tapi pada babak kedua menurut saya pertandingan menjadi lebih imbang sih dalam artian namanya Munson punya peluang. Saya lupa yang nendang siapa, Basler atau siapa yang mengenai Mister Gawang tuh. Saya lupa menit 60-an atau 70-an. Effenberg ya mungkin yang mengenai ini. Dan itu kalau jika menjadi gol mungkin hasilnya akan lain, tapi ternyata gagal. Dan menurut saya yang salah satu kunci kegagalan Bayern adalah mereka terlalu puas dengan keunggulan 1-0 ya sebenarnya kalau menurut saya. Dalam artian terlalu puas, mereka sudah cukup percaya diri. Salah satunya adalah dengan menarik Lothar Matthäus ya, kalau tidak salah dimasukkan Tarnat atau siapa. Dan itu menurut saya menjadi titik balik bagi Manchester United untuk memberikan tekanan. Dan ketika Matthäus keluar itu dan akhirnya dia menyaksikan 2 gol yang bersamaan, kelihatan matanya itu sangat berkaca-kaca. Dia mungkin merasa, oh harusnya saya bisa terus bermain pada laga kali ini. Itu yang dikatakan Matthäus ketika saya tahun lalu datang ke Sebenstrasse, dia mengatakan salah satu penyesalan terbesarnya adalah ketika dia meminta untuk ditarik keluar pada laga tersebut. Oke, jadi Kang Jalu sempat ketemu dengan Matthäus ya. Dan padahal kita tahu pada tahun itu timnya Munchen itu luar biasa sekali ya. Ada Matthäus, lalu ada Effenberg, lalu ada Janker. Jadi benar-benar semacam timnas Jerman itu ada di dalam Munchen ya. Tapi mereka akhirnya kalah karena keputusan itu dan dia menyesal. Nah, kalau dari sisinya MU ini Kang, mereka itu memang sudah sangat oke. Tadi Mas Hedi juga sempat singgung bahwa mereka adalah tim yang sangat baik saat itu ya. Kalau menurut Kang Jalu sendiri, apakah juga karena ini ada faktor keberuntungan lagi ya? Kita balik ke faktor keberuntungan ya. Iya, kalau faktor keberuntungan sih ini memang berperan penting. Tapi ya tadi udah dikatakan Hedi bahwa mentalitas MU itu luar biasa. Mereka sudah meraih gelar Liga, saya lupa Piala FA dulu atau Liga Champions dulu. Yang jelas mereka udah dalam kondisi Piala FA dulu dan memang dalam semangat tinggi untuk menghadapi Liga Champions ini. Dan itu terbukti. Mereka kehilangan Roy Keane, mereka kehilangan Paul Scholes, tapi dengan strategi yang mereka terapkan, Sir Alex Ferguson terapkan dan melakukan pergantian yang jitu, terbukti mereka bisa membalikan keadaan hanya dalam tempo 2 menit. Ini luar biasa sih menurut saya soal mentalitas. Dan kita tahu bahwa titik balik gelar treble itu membuat akhirnya Sir Alex Ferguson bisa memutus tabu mencatat hat-trick gelar juara Liga ya. Karena sebelumnya mereka digagalkan oleh Blackburn, lalu digagalkan oleh Arsenal, dan mulai 99 ini mereka bisa mencatat 99, 2000, dan 2001 meraih beruntun gelar juara Premier League. Dan ini menurut saya menjadi bukti bahwa mentalitas MU itu luar biasa. Ya, betul. Nah, tadi juga Mas Hedi sempat singgung soal sisi mentalitasnya. Terus kalau kita bandingkan dari postur ya, sebenarnya pemain-pemain MU itu, MU kan mungil ya kalau dibandingkan dengan pemain Munchen, dan apalagi pencetak golnya itu Solskjaer dan si Sheringham. Kalau dibandingkan sama Basler ya tentu saja. Kalau dari sisi itu gimana kira-kira Mas Hedi? Kalau dibandingkan dari sisi fisiknya, pada kala itu mereka berhasil merebut gelar dan merampok gelarnya Munchen. Secara umum sih sedikit banget ya peran fisik ya, postur gitu ya, apalagi kalau di Eropa ya. Skillnya sih sudah merata ya, jadi peran postur itu nggak pengaruh signifikan gitu. Problemnya waktu itu Munchen memang bagus waktu itu ya, pemainnya kelas 1-nya juga keren-keren. Problemnya adalah mereka waktu itu siapa strikernya ya? Strikernya itu kurang mereka bagus secara kolektif ya. Ya, mereka bagus secara kolektif, tapi mereka nggak punya striker killer ya ketika itu ya. Carsten Janker itu juga nggak begitu bagus-bagus amat sih itu dibanding MU misalnya ya.
Iya, mereka cuma ngandalin bustler doang kan. Iya, Yang ke receiver tuh bukan kualitas nomor 1 lah. Nah itu makanya minusnya Bayern Munchen ada di lini depan. Makanya ketika lawan MU mereka cuma bisa unggul 1 gol gitu. Untuk cari gol tambahan itu akan kesulitan. Nah, menurut Mas Hedi dari 3 perampokan gelar ini, mana yang menurut Mas Hedi itu yang paling parah ya? Yang paling parah sih AC Milan ya. Liverpool yang paling keren. Mengapa? AC Milan tuh nggak kayak gini. AC Milan tuh kan sebelumnya, musim sebelumnya kalau nggak salah 2003, 2004, apa 2004, 2005 ya. Itu kan mereka juga disingkirkan Deportivo La Coruña di Liga Champions. Walaupun pertandingannya 2 ya, bukan single kayak final. Jadi AC Milan menang 4-0. Kemudian di Riazor di Spanyol dihajar sama Deportivo La Coruña 4-1 gitu. Jadi Milan nggak belajar sih dari situ, diisi pemain-pemain yang ketika itu sedang balik menang 4-1 di San Siro, kalah 0-4 di Riazor. Enggak. Oh ya, itulah. Di Riazor. Ya. Jadi Milan nggak belajar gitu loh dari situ bahwa pertandingan itu 90 menit. Kalau di babak gugur ya pertandingan 2 leg gitu loh, bukan 1 leg. Jadi Milan nggak belajar. Setelah 3-0 lah mereka seneng aja udah gitu. Sama seperti Bayern Munchen juga. Ya merasa puas gitu loh. Itu kesalahan sih, pendekatan yang salah benar. Nah, kalau menurut Kang Jalu dari 3 perampokan gelar ini mana yang paling terparah versi Kang Jalu? Kalau menurut saya sih yang yang MU Bayern sih, dalam artian gini, ketika Liverpool Milan itu kan sebenarnya Milan punya kesempatan untuk membalas ya, walaupun memang skor itu luar biasa gitu memberikan, tapi kalau misalnya secara menyakitkan pasti akan lebih menyakitkan yang hanya dalam tempo 2 menit itu mereka ibaratnya sudah ada kan gini, kalau yang unggul 3-0 mereka masih ada 45 menit lagi untuk bisa mempertahankan keunggulan 3-0. Tapi ini sudah 90 menit, mereka hanya berjarak 2 menit dari gelar juara dan akhirnya dirampok. Menurut saya itu yang lebih menyakitkan sih kalau saya bilang, karena kalau kita lihat pertandingan tersebut ya saya nonton lah yang Samuel Kufur sangat nangis sampai itu luar biasa banget terlihat emosinya di sana. Nah, itu dia scorer 3 momen perampokan terbesar dalam sepak bola. Nah, masih banyak perampokan-perampokan yang lain dalam gelar sepak bola, tapi kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Hedi dan Kang Jalu. Stay safe, stay healthy ya. Terima kasih juga. Semuanya. Terima kasih scorer. Ciao.